Yang lebih besar lagi adalah kerakusan, Bang Culi. Loh, saya kalau misalkan ditanya itu ya, bagaimana? Apa visinya lebih besar apa? Ya karena keserakahan, kerakusan. Tamak itu adalah sifat dasar manusia. Ketamakan adalah sifat dasar manusia. Dan ketika dia tamak, dia akan melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan semuanya. Saat itu saya ditanya, Bang Ridho mengundurkan diri aja. Saya bilang, saya nggak mau mengundurkan diri, saya tidak punya salah. Apa yang saya lakukan adalah apa yang diinginkan oleh teman-teman saya, yang diinginkan oleh penangkar, yang diinginkan oleh apa yang pernah diucapkan dalam visi dan misi APBN. Saya tidak akan mengundurkan diri. Kalau gitu saya pecat, ya silakan pecat. Toh saya tidak pernah meminta. Kalau dipecat sama diberhentikan beda nggak sih artinya? Harusnya berbeda. Kalau dipecat itu tidak hormat karena ada pelanggaran etik. Ada pelanggaran norma, ada pelanggaran yang bersinggungan dengan ADART seperti yang tercantum di dalam akte. Karena bahasanya kayak buat pecat ya, bukan diberhentikan ya. Iya. Kalau diberhentikan juga sama sebetulnya, cuma itu lebih kasar aja kalau dipecat ya. Enggak, kalau diberhentikan mungkin masih ada pesangon. jangan mungkin loh. Ya kan? Kalau dipecat mungkin enggak karena tidak hormat ya. Ya, permasalahannya adalah kesalahannya apa? Ketika kita bicara tentang kesalahan-kesalahan dilakukan secara peraturan, ya harusnya kan disebutkan melanggar aturan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan lain sebagainya. Yang saya langgar apa? Nggak ada. By phone waktu itu? Nggak ada, sampai sekarang juga nggak ada. Nggak, waktu pemecatan apa tatap muka? Nggak ada. By phone? By WA. Ngetik WA? Ngetik WA. Nggak telepon juga? Nggak telepon. Terus dikeluarkan dari grup, selesai? Selesai. Kelar hidup lo? Nggak kelar sih, hidup gue malah lebih bagus sekarang. Pokoknya Culik ASBR terus berkicau. Ciao. Dulu ada yang namanya Asosiasi Penangkar Burung Nusantara. Oh, APBN. Itu ya mohon maaf, saya di situ menemani founder, Kang Ebot, ya kan? Yang ternyata mulai tergelitik hatinya membuat organisasi yang tidak hanya mengurusi lomba burung, makanya dibentuklah penangkar. Siapa ketuanya? Saat itu kita diskusi, bla 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 bla. Siapa lik. Kayaknya sosok yang pas menaungi APBN adalah Ridho Pulungan. Dengan berbagai alasan. Alasannya apa? Saya menyampaikan. Gini Pak Ji, dia punya 220 volt produk. Dia punya keluarga besar 220 volt suatu komunitas. Berhasil. Beliau orang berpendidikan. Sarjana apoteker, lulusan universitas terbesar di Indonesia. Kayaknya bisa deh menaungi APBN. Oke Rik, nego bro, janjian sama Om Ridho, ketemu di lapangan ATS. Iya, lapangan ATS tuh. Ingat ya, Om Ridho ya. Mau nggak nih? Kita diskusi, kita sampaikan bahwa APBN ini tujuannya seperti ini, ya konservasi bla 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 segala macem. Oke lah, misinya bagus kok dulu. Tapi dulu ya. Iya, waktu itu ada yang menghalang ya. Pastinya kan nggak semua orang suka anggota. Iya, mereka sih sebetulnya ya nggak tahu lah keberatannya gimana ya. Mungkin memberikan warning dan lain sebagainya sih sebetulnya gitu Bang Cilik. Iya gitu ya. Karena punya keluarga besar ya. Sedangkan ini kan membawahi organisasi yang notabene dibiayai oleh Ebot Jaya kan, yang duitnya banyak. Jadilah Perdana Menteri, diangkat oleh Kang Ebot. Terus mulailah kita roadshow. Memperkenalkan APBN ini ke khalayak para penangkar, khususnya Om Ridho itu justru jalan setengah baru ikut. Waktu itu kalau nggak salah pertama kali ikut di Bogor pasti belum. Karena waktu itu Bandung pertama, Bogor kedua, Jogja ikut. Ya? Jogja betul. Jogja saya berangkat sendiri pakai pesawat sendiri. Gue jemput loh. Jemput di mana? Gue jemput di depan hotel. Kan iya dong. Iya. Kan gue jemput di depan hotel. Betul. Karena waktu itu acaranya di seberang hotel apa lah gue lupa. Iya betul. Udah nyampe bandara, udah naik taksi aja. Ntar gue jemput depan hotel udah mulai ya. Iya. Waktu itu belum ada apa ya, intrik belum ada. Kita pun pemahaman tentang kita bahas tes. Iya. Terus masalah
pemahaman appendix itu apa, terus pemahaman tentang SAT DNLN, surat izin edar yang memang harus dipahami, ya kan? Betul. Berhasil nggak sih? Belum lah. Untuk awal itu? Untuk awal itu sih oke. Luar biasa Bang Culik, karena memang apa ya, cuman ya itu gara-gara APBN sebenarnya saya jadi kejeblos juga sih di dunia penangkaran. Karena gini, iya ya, teman-teman tuh berharap sebetulnya ini sampai selesai perjuangannya gitu. Dan saya juga sebetulnya, saya tadi nggak sampaikan Bang, saya juga ada janji sama teman-teman kan, begitu waktu pas kita deklarasi di Cibubur itu kan, ya, saya berjanji untuk membawa kepentingan penangkar ke tahap yang memang bisa lebih meningkatkan taraf hidup mereka, lebih sejahtera. Terlepas itu kemudian adanya di APBN dan lain sebagainya, tapi janji itu terhadap janji buat diri saya sendiri dan janji kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Karena di situ kita berikrar pada akhirnya setelah Om Rido menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh APBN selanjutnya setelah berikrar itu kan deklarasi kan. Iya, deklarasi. Di situ saya hadir kan. Ada Bang Culik, ada. Dan bahkan di situ bagaimana secara gamblangnya Om Rido akan membuat yang namanya marketplace untuk anggota-anggota para penangkar. Sudah kita siapkan semuanya. Bagaimana kita menjual hasil tangkaran kita, bagaimana caranya kita mengikuti sampai kepada ekspor peraturan pemerintah ya. Kita harus mengikuti, kita jadi partner, bahwa kesempatan waktu yang diberikan oleh pemerintah ketika mengamandemen P20 ini harus kita bisa manfaatkan. Betul. Dan nanti kita siap kan. Betul. Dan gue tahu banget dulu bro, ketika akhirnya Om Rido datang ke Bandung sama saya, kita akhirnya mempertemukan dengan Kebot. Ya kan, ya, ketika disematkan Perdana Menteri itu ada pembahasan yang menurut gua sangat-sangat fair lah, karena Om Rido memahami banget bahwa APBN ini kan dimotori oleh produk burung, produk sangkar, vitamin. Pak Haji, ketika saya menjalankan APBN, apakah harus meningkatkan penjualan dari Epot Jaya? Pertanyaannya sederhana kan? Loh iya dong Bang Culik. Tapi kan itu keren. Apa jawabnya? Ingat gak Om Rido? Om Rido yang jawab deh. Apa jawaban? Bang Culik deh, biar fair. Jadi jawabannya saat itu tidak dibebankan. Betul. Jadi Om Rido tidak dibebankan untuk menjual produk, ya kan? Walaupun kita menyadari lah. Betul. Ya, kepentingan apa sih APBN ini dibuat, ya kan? Tapi sekarang ngeri kalau APBN ringnya mahal dan cuma buat lomba doang yang saya lihat loh di lomba-lomba. Tapi begini Om Rido, apa ini agak sedikit sensitif nih, apa yang membuat pada akhirnya Om Rido dipecat? Kalau itu nggak sensitif, biasa aja sih Bang. Dipecat apa yang enak bahasanya? Dipecat lah. Ya memang dipecat kok apa adanya. Ada apa sih? Karena memang ada friksi, ada pertentangan antara saya dengan apa dulu bahasa inisiator, founder. Dengan founder. Inisiator founder. Ya, begitu founder ini melihat APBN adalah objek eksploitasi dengan cara meninggikan harga ring. Waktu itu Bang Culik tahu, kita jual cuma 12.500, terus kemudian minta jadi 25.000, saya udah nentang. Apalagi sampai ada wacana untuk 100.000, saya bilang ini udah nggak sehat. Walaupun itu kita ada dibagi hasilnya ya, berapa untuk Om Rido, berapa untuk saya, itu sebetulnya bertentangan. Nggak bisa dong Bang Culik. Kita kalau misalkan bicara tentang tadi berarti kepentingan pribadi kita dipaksakan kepada kepentingan orang banyak, nggak boleh lah. Nggak boleh lah seperti itu namanya zolim. Dan kalau udah berbuat zolim, saya diajakin jual zolim, saya nggak mau lah. Kalau mau berzolim aja sendiri, saya nggak usah diajak-ajak kan gitu. Ring itu harganya cuma 2.500, itu pun dengan adanya QR code. QR code-nya itu dipakainya oleh orang lain. Iya kan? Sistemnya dibentuk oleh orang lain pada saat itu. Sekarang sistemnya mau diputus, tidak ada lagi keunggulan dari sisi informasi teknologi, tapi harganya pun dinaikin sampai 100.000. Cuman gara-gara supaya bisa ikut lomba. Oh nggak bisa. Terus kemudian inisiator bilang, wah berarti Bang Rido tidak bisa memenuhi apa perintah saya, arahan saya. Ya nggak bisa lah seperti itu. Saya ini biasa jadi orang merdeka. Saya punya usaha sendiri. Saya punya kapabilitas untuk bisa berjalan sendiri.
Friksi itu di luar masalah. Terserah kalau yang namanya poles-polesan, hasut-hasutan itu teman-teman siapa itu orang-orangnya? Friksi di luar masalah harga ring, apakah ada beda pemahaman nih? Ya kan? Tujuan organisasinya ini di mana Om Ridho yang murni, ya kan? Saya sudah pernah hitung Bang Culik. Apa yang satu lagi punya tujuan, ya ujung-ujungnya untuk sarana promosi produk. Saya pernah berhitung dulu. Saya pernah buat hitungannya bahwa dengan 12.500 saja harga ring itu sudah cukup untuk membuat apa saja. Mau dari sisi pemerintahannya, mau dari sisi infrastrukturnya, maupun dari sisi lomba yang secara mandiri dilakukan oleh APBN. Oleh selisih biaya. Oleh selisih biaya tersebut. Jadi friksinya sebetulnya kencangnya di situ ya. Ya, yang lebih besar lagi adalah kerakusan Bang Culi. Loh saya kalau misalkan ditanya itu ya. Ada ternyata. Apa friksinya lebih besar apa? Ya karena keserakahan, kerakusan. Tamak itu adalah sifat dasar manusia. Ketamakan adalah sifat dasar manusia. Dan ketika dia tamak, dia akan melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan semuanya. Dan saya tidak mau berada di lingkungan orang-orang yang punya apa ya? Niat-niat yang kurang bagus gitu loh. Terutama punya penyakit yang hal-hal seperti itu ya nggak buat apa. Kalau bicara tentang uang masih banyak cara saya baca mendapatkan uang gitu Bang Culi. Terus finalnya dipecat atau mengundurkan diri sih saat itu? Saat itu saya ditanya, Bang Ridho mengundurkan diri aja. Saya bilang saya nggak mau mengundurkan diri, saya tidak punya salah. Apa yang saya lakukan adalah apa yang diinginkan oleh teman-teman saya, yang diinginkan oleh penangkar, yang diinginkan oleh apa yang pernah diucapkan dalam visi dan misi APBN. Saya tidak akan mengundurkan diri. Kalau gitu saya pecat, ya silakan pecat. Toh saya tidak pernah meminta. Dipecat kalau dikeluarkan dari grup WA dan lain sebagainya, terus kemudian ada pemecatan dan lain sebagainya. Whatever, nggak apa-apa. Jadi pemecatan itu, ya udah, Om Ridho saya pecat, dikeluarkan dari grup WhatsApp, dipecat tuh. Segitu prosesnya maksudnya. Harusnya kalau memang saya bukan orang tidak tahu bahwa kalau secara hukum, secara legal itu kan nama saya itu kan ada di dalam akte legalitasnya APBN. Cuman saya tidak mau mengambil jalur itu karena itu akan menaikkan panggung mereka sendiri. Buat apa? Kalau misalkan mau melakukan perlawanan hukum itu mudah buat saya. Karena ketika inilah Om Ridho, saya baru ingat. Jadi ketika Om Ridho kita tahu, jadi Om Ridho kan jalannya ini kan setelah sudah berjalan beberapa saat. Bang Culik tahu saya minta masukin nama saya di dalam akte. Dan saya masukin kan? Masukin, sudah selesai. Lihat kan? Lihat. Jadi Om Ridho di situ ada sebagai ketua posisi kalau nggak salah di akte beneran itu adalah, cuma di bahasa sehari-harinya dalam pekerjaan itu disebutnya Perdana Menteri. Ada resmi itu, resmi. Ya resmi. Kalau saya mau lakukan perlawanan hukum mah mudah sekali Bang Culik. Tapi buat apa? Tujuan saya bukan untuk mendapatkan posisi ketua. Oleh karena itulah di PKBI saya tidak pernah mau jadi ketua. Saya mau bermanfaat, bukan mau jadi ketua. Kalau dipecat sama diberhentikan beda nggak sih artinya? Harusnya berbeda. Kalau dipecat itu tidak hormat karena ada pelanggaran etik, ada pelanggaran norma, ada pelanggaran yang bersinggungan dengan ADART seperti yang tercantum di dalam akte. Karena bahasanya kayak buat pecat ya, bukan diberhentikan ya. Iya. Kalau diberhentikan juga sama sebetulnya, cuma itu lebih kasar aja kalau dipecat ya. Enggak, kalau diberhentikan mungkin masih ada pesangon. Tunjangan mungkin loh. Ya kan? Kalau dipecat mungkin enggak karena tidak hormat ya. Ya, permasalahannya adalah kesalahannya apa? Ketika kita bicara tentang kesalahan-kesalahan dilakukan secara peraturan, ya harusnya kan disebutkan melanggar aturan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan lain sebagainya. Yang saya langgar apa? Nggak ada. By phone waktu itu? Nggak ada, sampai sekarang juga nggak ada. Nggak, waktu pemecatan apa tatap muka? Nggak ada. By phone? By WA. Ngetik WA? Ngetik WA. Nggak telepon juga? Nggak telepon. Terus dikeluarkan dari grup, selesai? Selesai. Kelar hidup lo? Nggak kelar sih, hidup gue malah lebih bagus sekarang. Saya tidak melihat sebagai masalah sebetulnya Bang Culik ya. Setuju. Karena niat saya memang di awal itu cuma untuk penangkar, kemudian ada hal yang ingin saya lakukan, dan janji saya pada teman-teman pada saat deklarasi sampai saat ini masih saya lakukan. Buat saya tidak bermasalah dengan apapun gitu loh. Dan dalam video ini
karena sebetulnya saya mengikuti ya, dan karena saya dipecat lebih dahulu sebelum Ridho Pulungan ini. Siap. Udah sudah beres. Oke. Nih keadaannya di kantor ini Bapak Dirtek Bank. Oh lagi online ini ya? Iya lagi rekaman nih, lagi interview. Siap Bang. Ya. Lagi ya. Dan itulah penjelasan dari Om Ridho, dan dalam video ini Bang Julik nggak jadi ketua APBN, gue direktur utama sekarang di Solusi Boros Energi. Justru tapi nggak ada masalah dengan bangsa saya menjadi lebih lega sih Om Ridho secara pribadi. Saya memohon maaf lah karena kita mengawalinya ini kan dengan niat tulus saya ya Om Ridho, yang pada akhirnya ya agak sedikit ada noktah yang nggak enak ternyata bahasa-bahasa seperti itu, dan saya mohon maaf banget sama Om Ridho karena sama-sama Bang, bukan salah Bang Culik lagi itu. Karena saat itu saya dipecat terlebih dahulu itu kan, karena waktu itu ada yang namanya Ronggolawe Nusantara, saya sebagai salah satu ketuanya lah, Mr. President. Dan Om Ridho di APBN kita berpartner yang tujuannya pada saat itu, sekarang ya mohon maaf sekarang nggak ada. Kita tetap memperhatikan apa itu APBN, saya juga tetap memperhatikan itu Ronggolawe Nusantara. Itu jauh. Ya kita bikin sampai kelas trotol apa segala macam dulu itu kan memang untuk itu. Kelas trotol, didatangkan penangkarnya siapa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi banyak hal-hal yang sebetulnya udah miss ya. Pasti miss lah, ketika niat berubah pasti akan berubah. Tapi biarkan saja, dan kita doakan APBN tetap berjalan dan tetap bisa mengayomi para penangkar. Kalau doa saya bukan untuk APBN Bang. Untuk siapa? Doa saya untuk PKBI. Saya tidak berdoa untuk orang lain, saya berdoa untuk teman-teman yang tergabung di PKBI. Semoga PKBI tetap pada niatnya, konsisten, tanpa ada niat buruk, tanpa ada keserakahan, tanpa ada ketamakan. Tadi saya mau doain APBN dulu, baru doain PKBI. Nggak perlu. Bukan urusan saya lagi. Iya, jadi ya biarkanlah kita tonton, kita amati, dan kita ikuti. Kita perhatikan saja. Bagaimana yang enak untuk para penangkar, silakan. Semoga video ini membawa manfaat, dan yang menjalankan hobi burung ini yang tujuannya mencari kesenangan, lanjutkan kesenangan Anda, tapi jangan egois. Yang tujuannya ingin mencari nafkah dalam dunia lomba, silakan lanjutkan, tapi jangan lupa fair play. Dan nanti akan kita tunggu apa yang akan dilakukan Mr. Ridho Pulungan dalam dunia perburungan. Insya Allah sebentar lagi apa yang kita cita-citakan akan kita petik hasilnya Bang. Amin. Ini perjalanan sudah 2 tahun lebih. Amin. Dan 2 tahun lebih ini alhamdulillah sudah sangat banyak kemajuan yang kita capai. Tinggal di posisi kritikal. Mohon doanya, dan teman-teman penangkar berpikirlah cerdas. Mulailah berpikir cerdas. Terima kasih. Sama-sama Bang Culik. Bapak Perdana Menteri, Bapak Direktur, Bapak Ketua, Bapak Pembina. Kita masih ada satu segmen lagi. Izin ya. Siap. Ini urusan gas apa sih? Gas api biru, apa gas-gas yang lainnya akan kita bahas lah bersama Bapak Direktur. Terima kasih banyak, Om Ridho. Sama-sama Bang Sulik.